Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum dalam rangkaian ibadah bulan puasa kita. Bernaung di dalam Mahfud MD Official yang salah satu kegiatannya adalah menyiarkan podcast Terus Terang. Penanya berikutnya ada kawan kita bernama Mas Opang. Opang ya, dari Jakarta. Silakan Mas Opang, mau tanya apa? Assalamualaikum Prof. Mahfud MD yang saya hormati dan saya banggakan. Prof adalah salah satu tokoh yang saya idolakan juga. Mau bertanya Prof terkait bunga bank yang menurut para ulama itu kan haram ya Prof. Nah, sementara negara kita masih banyak menggunakan transaksi ekonomi yang berbasis bank atau berbasis bunga bank. Nah, sebagai warga negara yang baik, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap kebijakan pemerintah yang dalam hal ini terkait ekonomi yang masih menggunakan berbasis kebijakannya menggunakan bank atau berbasis riba. Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Opang, pertanyaan Anda ada kaitannya, tidak sama tapi isinya dengan pertanyaan beberapa hari yang lalu yang disampaikan oleh Saudari Tiza tentang investasi. Apakah investasi itu boleh apa enggak? Sama ini pertanyaan, apakah ini kalau diringkas pertanyaan saudara ini, apakah bunga bank itu haram apa tidak? Apakah menggunakan bank konvensional itu boleh apa tidak? Nah, saudara sekalian, Mas Opang, harus kita ingat seperti saudara katakan tadi, negara kita ini dalam transaksi perbankannya berbasis bank konvensional. Kalau bank konvensional itu ada bunganya. Nah, saudara, pada zaman Nabi itu tidak ada bank. Yang ada larangan riba. Dulu kalau orang minjam uang, Mas Opang minjam uang, Pak Mahfud saya pinjam uang, oke. Saya pinjami kamu 100 juta, tapi nanti bulan depan kembalinya 110 juta ya. Itu namanya riba. Dari orang ke orang lalu diperas. Kalau bulan depan sudah 110 juta kamu tidak bayar, naik lagi menjadi 120 juta. Itu riba namanya. Tapi zaman Nabi itu tidak ada bank. Nah, sekarang di zaman modern ini ada bank, tetapi bank ini memberi pinjaman uang atau menerima tabungan uang, menerima atau mengeluarkan obligasi, tapi bank ini dikelola oleh negara dan diawasi oleh masyarakat. Dipertanggungjawabkan kepada publik. Ada bunga, tetapi dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama dan diawasi oleh publik. Sehingga dengan demikian di sana ada bunga di dalam peminjaman atau penabungan uang. Itu kalau di zaman Nabi dilarang karena itu riba. Tapi di zaman Nabi itu pinjaman dari orang ke orang. Sifatnya personal. Nah sekarang dikelola oleh bank yang diawasi oleh DPR, oleh rakyat. Ada pertanggungjawaban publik. Ada ancaman hukum pidananya bagi siapa yang melakukan penipuan di dalam perbankan itu. Sehingga pertanyaannya, apakah menggunakan bank konvensional itu haram atau halal? Dalilnya yang pokok wala ta'kulur riba. Ini dalam Al-Quran, jangan kamu makan riba itu. Sekarang bank itu berbeda, maka di kalangan ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram. Kenapa haram? Loh itu ada bunganya. Meminjam kok pakai bunga, itu haram. Tapi ada yang bilang itu boleh, tidak haram gitu.
Misalnya di kalangan masyarakat atau kaum muslimin di dunia ini banyak yang mengatakan itu mubah, itu haram. Kemudian itu ada juga yang menyebut itu syubhat. Syubhat itu tidak jelas hukumnya, tapi kalau yang tidak jelas itu lebih baik dihindari. Nah, saudara sekalian, di dalam praktek sekarang ini kecenderungan bahwa bank konvensional itu boleh, itu lebih mendominasi dunia Islam. Lebih mendominasi kaum muslimin. Kaum muslimin itu biasa menggunakan bank konvensional. Coba di Indonesia, tokoh-tokoh dan institusi Islam di Indonesia ini, NU, Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, itu di gedung-gedungnya itu atau di surat-surat kalau ada pembayaran apa, menyebut bank konvensional. Masukkan ke Bank Mandiri nomor sekian, ke BRI nomor sekian, gitu. Bisa. Saya punya teman tokoh-tokoh misalnya yang sangat Islamnya kuat, misalnya Pak Hidayat Nur Wahid atau Pak Amin Rais, itu gaji-gajinya ketika di DPR dan MPR itu melalui bank konvensional. Kok tahu? Lah ya, saya juga anggota DPR. Nomor banknya itu diberikan oleh negara, lalu uangnya dimasukkan ke situ. Dan kita bertransaksi di situ. Sehingga sebenarnya bank konvensional itu karena perkembangan modern yang diawasi dan itu dikelola untuk kepentingan bersama, maka itu menjadi biasa dilakukan. Bahkan mungkin Anda yang jarang ke Mekah atau pernah ke Mekah tapi tidak memperhatikan, tahu enggak Anda, transaksi-transaksi di Masjidil Haram itu menggunakan Visa Card dan Mastercard. Apa itu? Itu produk bank konvensional yang berpusat di Amerika. Anda baca di Masjidil Haram lalu keluar dari pintu sebentar di toko-toko itu Mastercard. Beli apa Anda? Pakai Mastercard, pakai Visa Card. Atau mungkin kalau sekarang Anda bisa pakai transaksi pakai bank dengan dengan handphone itu juga bank konvensional. Nah, oleh sebab itu ya saudara sekalian, bagi saya pribadi ya menggunakan bank konvensional tapi juga sedikit mempunyai tabungan di bank syariah gitu. Tetapi halal dan haram, tapi soal selera dan kepercayaan. Silakan Anda mau yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.